Program linier. Nah, ini dia. Program linier. Oke, nanti yang awal-awal bisa kalian baca sendiri ya. Ini saya edit supaya memudahkan kalian membaca belajar sendiri. Nah, saya langsung ke peta konsepnya deh. Nih, program linier itu adalah permasalahan real, permasalahan nyata yang dekat sekali dengan kita. Nah, materi syaratnya itu apa? Materi syaratnya adalah persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, sudah dibahas kelas 10 ya. Oke, nah sekarang permasalahan program liniernya sendiri itu seperti apa? Nah, permasalahan program linier itu soal cerita mayoritas nanti ya. Nah, di permasalahan program linier kan nanti ada pertidaksamaan. Nah, dari situ kalian harus bisa menentukan daerah penyelesaiannya di mana. DP itu daerah penyelesaian ya. Pak Widi biasanya pakai HP atau DP ya, Faila? Kalau nggak salah HP, Bu. Pakai HP, oke. HP itu himpunan penyelesaian, DP itu daerah penyelesaian, sama aja sebenarnya ya. Nanti saat kalian mengerjakan soal, terserah kalian mau DP atau HP, terserah ya. Jangan ikuti saya, pokoknya enaknya kalian pakai apa, HP apa DP. Oke, kemudian kalau sudah bisa menggambar daerah penyelesaian, habis itu baru nih. Daerah penyelesaian itu syarat, ini syarat ya. Syarat. Jadi pertidaksamaannya kalian gambar, kemudian ketemu daerah penyelesaian itu adalah ini apa fungsi syaratnya. Jadi ini baru fungsi syarat, belum fungsi tujuannya ya. Nah, kemudian ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu biasanya bentuknya adalah fx, variabelnya ada dua ya, x dan y ya. Fx, y itu adalah, nah ini koefisien x-nya apa, terserah soalnya nanti apa ya. Kemudian ditambah BY. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu memakai sama dengan, oke? Bedanya sama syarat. Kalau syarat itu pertidaksamaan. Ini bisa lebih dari atau kurang dari. Nah, saya nggak pakai yang kurang dari doang ya, pakai ada tanda sama dengannya ya. Ini kok jelek banget sih. Nah, gini. Kemudian fungsi permasalahan di program linear itu sebenarnya apa saja sih? Permasalahan di program linear itu hanya dua. Nilai max atau minimum. Nggak ada yang abu-abu. Yang ditanya adalah tertingginya di mana atau terendahnya di mana gitu ya. Jadi permasalahan program linear itu hanya menanyakan keuntungan maksimum atau biaya produksi minimum. Itu ya, antara dua hal itu ya. Jadi jangan pernah menanyakan yang lain-lain di program linear selain dua hal ini. Oke, nah sekarang gimana cara menentukan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya? Nah, ini intinya adalah kalau syarat hanya untuk menggambar daerah penyelesaian. Nah, kalau mencari nilai max-min itu tergantung dari fungsi tujuan. Dari daerah penyelesaian ini kita tentukan yang di sudut-sudutnya. Nah, misalnya DP-nya kalian dapat yang di sini nih. Ini DP-nya, daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, dari sini kalian cari titik ekstrimnya. Nih, titik ekstrimnya ada 4 nih. Nah, titik ekstrim ini kalian substitusi ke fungsi tujuannya ini. Nah, ini berarti pakai uji titik ekstrim atau titik pojok. Caranya ya, cara yang pertama. Atau kalian memakai garis lidik. Nah, nanti di modul ini akan dijelaskan maksudnya garis lidik itu apa. Atau ada lagi nih, pakai gradien. Nah, pakai gradien tidak saya jelaskan. Coba nanti kalian iseng-iseng sambil cari di video pembelajaran yang lain ya. Program linier menyelesaikan dengan gradien. Gimana sih caranya? Nah, coba ya. M itu gradien. Atau kalian bisa menemukan cara yang lain. Silakan ya. Ibu Helen itu terbuka, nggak tertutup dari dua cara ini. Misalnya kalian bisa menemukan teknik yang lain, itu akan sangat lebih bagus lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bisa menemukan cara lain selain titik uji pojok, selain memakai uji titik pojok, titik ekstrim, atau garis lidik, nah ini akan saya kasih poin tambahan nih. Pokoknya nanti kalau saat ulangan atau saat mengerjakan soal,
kalian bisa menemukan metode lain selain yang Ibu tawarkan di modul ataupun di halo, ternyata saya putus deh. Sebentar. Oke. Terlempar saya. Sampai mana tadi ya? Nih. Oke. Yang selanjutnya ya. Nah, ini perhatikan. Soal ceritanya dekat sekali dengan kita nih. Misalnya kita pernah ya, sering ya jalan-jalan ke mall misalnya. Lihat-lihat baju atau lihat-lihat sepatu gitu ya. Nah, di sini si pemilik toko itu juga sebenarnya punya masalah, kendala-kendala gitu ya. Nah, kendalanya apa? Biasanya lahannya, ukuran tempatnya nih, tokonya berapa kali berapa. Nih, ini udah kendala ini. Lahan itu adalah kendala, batasan ya. Atau jumlah rak yang ada di situ. Ketersediaan rak itu juga membatasi ya. Itu juga kendala. Nah, kemudian tujuannya apa? Fungsi tujuannya apa? Dia memaksimalkan jumlah pendapatan harian misalnya. Memaksimalkan pendapatan harian berarti dia harus memajang pakaian berapa nih. Nah, dia juga harus mengatur nih kemejanya harus berapa, atasannya berapa, bawahannya berapa gitu ya. Nah, itu juga semuanya direncanakan. Nah, ini adalah permasalahan program linear ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh-contoh soal yang sudah ada di sini ya, supaya kalian lebih nyambung ke soal realnya. Nah, ini dia. Nah, misalnya soal lain nih, nomor 5. Setiap peserta ujian diharuskan menjawab. Nah, ini juga kan ada batasannya. Jumlah soalnya terbatas kan? Nah, kemudian ada batasan lagi nih. Tipe A itu harus dikerjakan sedikitnya 3, tidak lebih dari 12. Batasan kedua. Soal B ternyata juga dibatasi nih. Nah, dikerjakan paling sedikit 5, tidak lebih dari 15. Ada 3 batasan. Nah, kemudian kita baca lagi, jawaban benar tipe A diberi skor 4, jawaban. Nah, ini udah skor nih. Maunya apa sih? Oh, ternyata mau memaksimumkan skor. Skornya yang mau dimaksimumkan. Oh, berarti ini fungsi tujuannya nih. Nah, yang atas ini kendala. Ini adalah kendala ya, syarat. Kemudian yang ini tujuannya nih. Ini skor ini adalah tujuan. Nah, ini tujuan. Ini fungsi tujuannya. Fungsi objektif ya, nama lainnya. Tujuan. Oke. Nah, dari sini kalian harus bisa menerjemahkan. Nih, kendalanya berarti syaratnya persamaannya seperti apa aja nih. Kemudian berarti fungsi tujuannya apa nih jadinya, gitu ya. Nah, kemudian baru menggambar, dari kendalanya ini digambar, daerah penyelesaiannya itu sebelah mana sih? Kemudian kalau kalian menyelesaikan pakai uji titik sudut, titik ekstrim, ya kalian harus mencari titik-titik sudutnya daerah penyelesaian, habis itu substitusi ke fungsi tujuannya ini. Yang maksimum yang dipilih, gitu ya. Gitu. Atau kalian ketemu soal seperti ini, seorang pengusaha ini ingin menyimpan uangnya di bank. Nah, dari sini ada batasannya nih. Ternyata keduanya sebesar 22 juta dolar, nggak boleh lebih dari ini. Nah, ada batasannya. Ini batasan pertama. Kemudian nih di bank A hanya menerima paling sedikit 2 juta. Paling banyak, paling banyak 14 juta. Sedangkan di bank B paling sedikit, nggak ada paling sedikit. Berarti dia paling banyak 15 juta. Nah, kemudian ada kata-kata clue-nya nih, maksimum. Oke, nah ini hitunglah maksimum bunga. Nah, berarti yang mau dimaksimumkan adalah bunga. Berarti fungsi bunga ini adalah jadi fungsi tujuan, gitu ya. Cara membedakan ya, jangan tertukar antara kendala, syarat, sama fungsi tujuan. Pokoknya clue-nya di mana? Nah, yang 7 nih. 7, kalian lihat clue-nya. Oh, clue-nya minimum. Pokoknya program linear itu antara max atau min. Temukan dulu di soalnya, gitu ya. Pasti yang ada kata-kata max min, ini pengeluaran jadi
fungsi tujuan pasti, yang lain-lain pasti jadi kendala, gitu ya. Caranya nanti. Nah, sekarang kita review dulu dari atas. Nah, ini dia. Waktu kelas 10, apakah kalian diajarkan menentukan daerah penyelesaian pakai acuan? Marcel? Sama Pak Widi diajarkan acuan atau pakai uji titik? Saya udah lupa kayaknya sih titik deh, Bu. Oke, uji titik ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ajarkan yang memakai acuan ya, supaya nanti kalian bisa mengerjakan lebih cepat lagi gitu ya. Jadi kalau Bu Helen biasanya mengajarkan trik-trik mengerjakan soal cepat, kan yang penting dapat gitu kan, sama daripada kelamaan gitu kan. Nah, ini caranya. Intinya persamaan garisnya kan linear. Berarti kita harus kenal dulu jenis garis. Garis linear itu cuma ada 4. Tegak, atau horizontal, atau miring nyandar ke kanan ya. Bayangkan temboknya ada di kanan, ini adalah tangga yang nyandar ke tembok sebelah kanan gitu ya. Atau miring ke kiri. Nah, garisnya cuma ada 4 ini, nggak ada yang aneh-aneh. Kita harus kenal nih, apa cirinya masing-masing garis ini apa sih? Nah, kalau garisnya tegak, tegak itu berarti dia punya sisi kanan kiri ya. Kalau punya sisi kanan kiri, artinya dia kanan kiri itu X. Nah, supaya kalian lebih gampang. X sama dengan A, tergantung dia berdirinya di X sama dengan berapa. Itu A itu adalah suatu angka tertentu ya. Nah, kemudian kalau horizontal, itu membagi wilayah menjadi atas dan bawah. Nah, kalau atas dan bawah, itu berarti wilayahnya Y. Karena kan kalau kalian bayangkan Kartesian, nah seperti ini ya. X itu ada di kanan kirinya sumbu Y. Nah, ini berarti X sama dengan nih, sumbu Y itu adalah X sama dengan 0, gitu ya. Cara membayangkan ya. Membagi dua wilayah kanan kiri itu adalah X sama dengan. Tapi kalau membagi wilayah menjadi atas bawah, nah ini adalah Y. Berarti di sini adalah Y sama dengan A. Nah, tergantung nanti garisnya nempel di, jangan A deh, huruf beda deh, B ya. Nah, pokoknya ingat, karena nanti di program linear ada 2 versi soal ya. Ada yang kalian menggambar dari sistem pertidaksamaan atau kalian mengubah gambar jadi sistem pertidaksamaan. Jadi dua-duanya itu kalian harus bisa. Ada yang analisa gambar, ada yang disuruh menggambar gitu. Nah, sekarang yang miring. Kalau miringnya ke sana ini berarti arah geraknya ke sana ya. Pokoknya ingat, pergerakannya harus dari kiri ke kanan. Nah, ini berarti arah geraknya ke atas. Look, oh nanjak. Kalau tanjakan berarti artinya gradiennya positif. Nah, gradiennya positif. Ingat ya, kalau nyandar ke kanan, bayangkan ini di sini ada tembok ya. Ini tangga yang nyandar ke kanan, tembok di kanan. Itu artinya dia nanjak, tanjakan itu berarti gradiennya positif. Nah, sekarang kalau yang ini, miring ke kiri. Nah, ini arah geraknya ke sana. Pokoknya dari X itu harus bergerak dari kiri ke kanan. Ini turun. Kalau turun itu berarti gradiennya negatif. Nah, itu dulu. Cara membedakan 4 macam garis itu ya. Diingat ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya membuat persamaannya, pertidaksamaan ya. Misalnya saya punya soal 3X plus 5Y lebih dari 7. Oke. Nah, kira-kira ini gambarnya yang mana? Apakah tegak, apakah horizontal, apakah gradiennya plus, apakah gradiennya min? Ayo. Syera. Kira-kira gambarnya nanti bakal tegak lurus ini seperti ini atau bakal horizontal seperti ini? Apakah yang nyandar ke kanan nih gradiennya positif? Apakah yang gradiennya negatif seperti ini? Gambarnya kira-kira seperti apa?
Gimana? Atau yang sudah ketemu jawabannya deh? Siapa yang udah dapat jawabannya? Kira-kira miring kemana? Atau tegak lurus atau horizontal? Ya, siapa yang sudah ketemu, sudah tahu kira-kira seperti apa gambarnya? Jadi nanti di program linear kan gambarnya bakal banyak. Jadi kita harus pakai trik cepat nih. Nah, caranya adalah ini nanti. Gimana caranya? Gambarnya miring kemana supaya nggak keliru ya nanti ya? Miring kemana? Gambarnya. Ke kiri bukan, Bu? Miring ke kiri? Miring ke kiri berarti yang gradiennya minus ya? Iya. Oke. Kamu ketemu gradien minus dari mana? Pakai rumus yang M sama dengan min A per B. Oke, ya. Kita punya rumus di sini. M itu di sini aja ya. Kalau persamaan garisnya adalah X plus BY sama dengan C. Nah, gradien. Nah, ini gradien nanti di semua bab biasanya suka muncul ya. Itu adalah min A per B. Koefisien X itu A, koefisien Y itu adalah B. Ini rumus gradiennya ya, M-nya seperti ini. Nah, berarti dari sini M-nya adalah, ya Nadisa, kamu bikin annotate di sini Nadisa. Bentar. Bu, tapi saya nggak pakai pen, jadinya nanti berantakan. Nggak apa-apa, berantakan nggak apa-apa. Bu Ellen juga nggak pakai apa-apa kok. Di mana, Bu? Bikin annotate nih, M-nya kamu tulis dulu. M sama dengan berapa nih? Di sebelahnya. Kemudian di bawahnya nanti gambar garisnya miring kemana. Oke, nah minus ya. Berarti gambarnya dibikin di bawahnya. Gambar garisnya. Gambar garisnya, miringnya. Sesuai dengan gradiennya. Nah, oke. Terima kasih Nadisa. Nah, sekarang kita mau menentukan daerah penyelesaiannya, HP-nya atau DP-nya di sebelah mananya garis. Kita memakai acuan. Karena di sini nggak ada ininya kartesiannya ya. Jadi kita mau uji titik yang mana gitu kan nggak kelihatan ya. Oke. Nah, kita mau memakai acuan X. Kita mau memakai acuan X. Acuan X berarti kita perhatikan A-nya, koefisien X-nya ya. Nah, ini perhatikan. Ini A-nya sudah positif nih. Koefisien X positif. Kemudian berarti ini sudah oke. Kemudian tanda pertidaksamaan di sini sudah lebih dari ini, sesuai yang ini. Berarti sebelah kanan garis yang menjadi himpunan penyelesaian. Kanan garis yang mana? Marcel, kanan garis yang mana Marcel? Yang kanan. Iya, yang mana? Kamu bikin annotate di sebelah mana jadinya? Yang ini loh, Marcel, yang gambar di sini nih. Kanan kirinya garis yang digambar sama Nadisa tadi. Berarti DP-nya sebelah mana? Kamu tulis DP-nya. Digambar ini loh, Sel, Marcel. Pengen ya, Bu? Nah, DP-nya ada di sebelah mana? Sebelah kanan. Kanannya berarti yang sebelah mana? Kanannya garis. Kanannya garis. Marcel. Nih. Oh, nggak usah diarsir. Kamu tulis aja DP atau HP gitu.
Supaya nggak ini ya, kalau di arsir tuh banyak coretan. Biasanya saya nggak suka, saya lebih suka ditulis aja DP atau HP gitu. Biar nggak ini ya, runyam ya gambarnya jadi pusing lihatnya. DP-nya yang sebelah mana? Kamu tinggal tulis DP itu sebelah mana. Gimana Bu? Saya nggak ngerti Bu. Ini kanannya garis, yang ini kan garisnya ini nih. Ya udah deh, saya bikin garis yang lebih panjang deh. Nih, sebentar. Ini saya panjangin garisnya Nadisa tadi. Oh, udah. Kanannya garis yang mana? Nah, itu saya mau tanya. Sebelah mana Marcel? Kita nulis apa? Jangan jauh-jauh dari garis. Yang mana kanannya garis? Ayo. Oke, minta bantuan. Saya minta bantuan. Chris, dibantu. Marcel. Ayo, terus lanjutin Marcel. Lanjutin. Oh, itu kamu bikin apa sih tuh? Bikin bintang apa bikin? Marcel. Gak jelas banget Marcel lah. Saya nggak ngerti Bu, tandanya di mana Bu? Tulis aja HP atau DP di sebelah kanan garis. Pilih aja sembarang, terserah. Orang salah juga gak dimarahin kok. Ditulis DP gitu loh, DP. Oke. Nah, jadi kalian harus tahu sebelah kanan kiri. Hai, Syah. Buang. Oke. Jadi kalian harus tahu kanan kiri ya. Nah, itu kalau kalian memakai acuan X. Nah, sekarang kalau kalian memakai acuan Y gimana? Nah, ini perhatikan. Kalau kalian memakai acuan Y. Kalau kalian memakai acuan Y, pertama kalian lihat nih koefisien Y-nya, B-nya ya. Nah, ini B-nya juga udah positif nih, udah sesuai. Nah, kemudian pertidaksamanya lebih dari juga nih. Oh, berarti sebelah atas. Nah, perhatikan. Kanan ke sana, atas ke sana. Nah, ini cocok nih. Berarti DP-nya ada di sini. Benar ya, Marcel ya? Oke, sampai di sini apakah paham memakai acuan? Agi, paham? Ngerti Bu. Oke. Coba ya. Sekarang saya mau pakai soal yang beda lagi nih. Kalau misalnya soalnya adalah min 2x plus 3y kurang dari min 4 misalnya deh. Oke. Nah, yang ini saya minta siapa ya? Sebentar. Cari orang dulu. Pohan. Ini garisnya seperti apa? Silakan Pohan, kamu gambar garis di bawahnya persamaan yang baru ini ya. Ini 1, ini 2 nih, yang nomor 2. Gambar garisnya miringnya kemana, Pohan? Yang M sama dengan plus bukan Bu? Oh, M-nya plus. Oke, berarti silakan kamu gambar garisnya di bawahnya sini. Bikin annotate ya, Pohan. Ayo. Gambar.
Kamu tinggal contek nih gambar yang antara 4 gambar ini yang sesuai dengan soal ini yang mana. Gitu, tinggal gambar di bawah sini. Sabar Bu, sabar Bu. Udah ketemu annotate-nya? Yang di bawah sini loh. Pohan kamu gambar di sini. Salah Bu, maaf Bu, maaf Nah, Bu. gambar di sini. Jangan di sini, oke? Nah, oke. Nggak usah dikasih panah kali. Oke, gambarnya bener ya, gambarnya Pohan ya. Nah, sekarang Pohan sekalian deh. Daerah DP-nya di sebelah mana, Pohan? DP-nya yang sebelah mananya garismu? Jadi kiri atas bukan sih Bu? Kiri atas? Kiri atas, benar Stella? Bener nggak? Pohan bener nggak? Kiri atas katanya Pohan. Iya, Bu. Soalnya min 2 lebih kecil dari 0. Oke, nah ini belum dilihat nih. Tanda pertidaksamaannya yang lebih kecil atau yang lebih besar. Kalau lebih kecil, kalian pakai acuan X berarti kiri dong. Tapi perhatikan ininya juga nih. A-nya, A sama tanda ini harus kompak nih. Nah, B-nya bawah. Nah, keliru dong Pohan tuh, atas nih. Ya nggak? Ini kan kiri, kemudian atas tuh, miringnya kan ke sana. Nggak mungkin kiri bawah. Oke? Mulai kebayang ya? Nah, berarti yang mana nih DP-nya? Pohan? Bawah kanan Bu. Ya, bawah kanan. Kenapa tuh? Kenapa tuh bawah kanan? Yang lain Karena boleh membantu ya? Pohan? Karena Saya mau bantu jawab boleh nggak, Bu? boleh, silakan. Yuk. Ini kan berarti yang nomor 2 itu tanda perbedaannya kata Ibu kan disamain dulu sama yang atas itu. Berarti ini kalau disamain kan jadi apa? Gimana sih kalau disamain ya? Jadinya apa? Pokoknya jadi ini, Bu. Apa? Jadi 2x min 3y lebih besar sama dengan dari 4. Oke. Nah, terus jadinya? Habis itu ini Ya, kan terus? udah sama, Bu. A-nya. A-nya itu juga udah positif. Dan itu Betul. ada di apa? Karena sesuai sama apa namanya? Tanda perbedaksamaannya, jadi ada di Betul. sebelah kanan, Bu. Oke. Y-nya? Nah, buat Y-nya biar sama itu kan berarti dia lebih apa sih ini? Lebih kecil daripada 0 ya, Bu, minus soalnya. Nah, berarti di bawah, Bu. Oke, terima kasih, Nicholas. Jadi, acuannya ini terserah kalian mau pakai acuan X aja atau Y saja atau dua-duanya juga boleh ya. Jadi nggak harus semuanya langsung dipakai. Salah satu aja udah cukup gitu. Karena yang lainnya akan mengikuti gitu ya. Mereka kompak kok. Mereka nggak beda pendapat. Mereka saling kompak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memakai pertidaksamaan yang kurang dari kok pusing ya, ya udah dikali min 1 dulu aja gitu ya. Dikali min 1. Maksudnya apa? Dibalik arah tuh tanda pertidaksamaannya kan jadinya jadi 2x min 3y lebih besar dari 4. Nah, dari sini kita lebih enak lihatnya. Kalau x-nya, jadi kalau tanda pertidaksamaannya sudah lebih dari, kita tinggal lihat nih, kalau koefisien x plus berarti kanan, kalau koefisien x min berarti kiri, kalau koefisien y plus berarti atas, kalau koefisien y min berarti bawah gitu ya. Jadi x itu acuan kanan kiri, kanan itu plus,
kiri itu min. Y itu atas bawah. Kalau plus berarti atas, kalau min berarti bawah. Jadi lebih enak kalau kalian memakai yang tandanya selalu kalian jadikan lebih besar aja gitu ya. Oke, nangkep? Jadi ini DP-nya ada di sini ya. Sebelah kanan bawah. Gitu. Oke, ini udah jelas ya di sini ya. Oke, kalau ini sudah jelas, sekarang kita mau lihat ke soal. Apakah sudah dicatat? Oke, kita pindah ke soal sekarang. Nah, ini bisa kalian scan langsung kalau misalnya mau lihat video pembelajaran ya. Ada contoh yang saya bahas di video pembelajaran, tapi di sini nggak saya tampilkan ya. Jadi silahkan di ini kalau misalnya saat mengerjakan soal bingung. Nah, ini ada soal gambar seperti ini. Kalian diminta menentukan sistem pertidaksamaannya, atau sistem pertidaksamaan aja, kalian diminta menentukan daerah penyelesaiannya di mana. Gitu. Nah, kita akan membahas dari nomor 2 dulu. Karena nyambung saat waktu kalian kelas 10 ya. Nah, dari nomor 2 ini, dari A sampai E, silakan kalian pilih salah satu, mau dicoba dikerjakan yang mana? Atau saya yang pilih aja deh, nanti supaya yang ketemu soal aneh-aneh kalian udah bisa. Saya bahas yang B ya, yang kayaknya banyak persamaan yang lebih dari 3 ya bahkan ya. Kalau yang C kan cuma ada 3 nih garis-garis yang miring. Yang ini ada 4. Oke. Kita akan bahas yang B. Nah, kita memakai acuan karena ada 4 garis ya, supaya kita lebih cepat gitu. Nah, yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini persamaannya, pertidaksamaannya berarti daerah penyelesaiannya. Nah, kita tetapkan dulu nih DP-nya sebelah mana nih. Chris, daerah DP-nya ke sebelah mana, Chris? Kalau X plus Y kurang dari sama dengan 4. Itu Bu, apa yang tanda kurang dari sama dengannya diubah ke ini dulu, bisa lebih besar lagi. Terus jadinya? Jadi min X, min Y lebih besar sama dengan min 4. Jadi daerah DP-nya sebelah mana? Jadi DP-nya di sebelah kiri bawah. Ya, kiri bawah. Saya tulis kiri bawah. Kecilin aja, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oke. Kiri bawah nih. Nah, sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua itu adalah 2X plus 3Y. Jadi nanti kalau bingung, kalian dicoretan ya, bikin dikalinya di balik tanda pertidaksamaannya. Nah, ini DP-nya berarti kemana nih DP? William, yang nomor 2 ini daerah DP-nya di sebelah mana? Kanan. Kanan. Kanan atas. Atas, ya. Benar, karena X dan Y-nya positif ya. Dan Ya, tanda pertidaksamaannya positif ya. Oke. Kemudian yang persamaan ketiga itu adalah X lebih kecil dari 3Y. Nah, ini DP-nya kemana nih? DP. Daerah DP-nya kemana? Aaron, nomor yang persamaan X kurang dari sama dengan 3Y ini, daerah penyelesaiannya ke sebelah mana? Elron. Elron. Sebelah mana Elron? Gimana caranya?
kiri atas ya, Pak. Kiri atas, ya betul. Aaron, kamu tepat sekali. Kiri atas. Ya. Sekarang yang keempat. Persamaan yang keempat itu adalah, apakah ada yang mau bertanya nih? Yang ketiga kenapa kiri atas? Apakah semua sudah paham? Saya masih yang- bingung, Bu, kenapa itu kiri atas. Oke, nah kalau masih bingung, semua pindah ruas. 3Y yang pindah ke kanan atau X-nya pindah ke kiri, kemudian tanda pertidaksamaannya dibuat yang lebih dari, supaya lebih gampang membaca acuannya, gitu ya. Oke, pindah ruas aja. Jadi dia nggak paten kok, boleh pindah-pindah. Bebas pokoknya. Y lebih kecil sama dengan 3X. Nah, sekarang DP-nya kemana nih? Siapa ya? Nares. DP-nya ke sebelah mana, Nares? Berarti itu ke kanan atas. Serius? Kanan bawah? Nah, kanan bawah kan Y-nya pindah jadi min, ya. Y-nya Iya. pindah jadi min ya. Jadi bawah. Kanan bawah. Oke. Udah benar ya semua ya. Nah, kalau sudah baru kita gambar nih, gambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Nah. Yang persamaan satu dulu nih. Kalau X-nya 0, nah ini kita tutup X-nya ya. X-nya 0, oh berarti Y-nya 4. Nah, kita buat 4. Ini 2, ini 4 di sini. 4. Nah, kemudian sekarang gantian kalau Y-nya 0 nih. Y-nya ditutup 0. Berarti X-nya 4 ya. Nah, 4 di sini. Nah, ini 4. Kemudian kita gambar garisnya dulu. Kalau misalnya Bu, saya belum bisa langsung cepat menggambarnya. Saya pakai bantuan boleh nggak? Boleh. Memakai bantuan tabel ya. Bikinlah tabel terlebih dahulu nih. Tabel X 0, Y 0 ya. X, Y. Kayak menggambar garis linear loh. X-nya 0, ya udah tutup X-nya. Y-nya 4. Kemudian sekarang gantian Y-nya 0. X-nya 4. Nah, berarti 0,4 sama 4,0. Nah, kemudian garis yang kedua, sama juga kalian boleh pakai tabel atau boleh langsung ya. Kalau Bu Helen mah bebas. Nah, sekarang kalau langsung nih, pakai warna yang berbeda deh, warna biru sekarang. Kalau X-nya 0, X-nya ditutup nih, berarti 6 dibagi 3 ya, Y-nya ya. Berarti Y-nya 2 nih di sini. Nah, kemudian kalau Y-nya yang 0 nih, Y-nya ditutup. Berarti 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. 3 di sini nih. 3. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis. Garis 2 sama 3. Nah, ketemu garis yang kedua. Sekarang garis yang ketiga. Kalau X-nya 0. Nah, kalau yang kayak gini, kalian bingung, bikin tabel juga boleh nih, kalau bingung ya. Bingung langsung, bikin tabel aja. X, Y. Nah, kalau X-nya 0, 0 dibagi 3, ya 0 ya. Maesa ya? Iya, Bu. Nah, kalau X dan Y sudah 0 semuanya, gimana menetapkan titik yang kedua? Gimana, Maesa? Pakai garisnya, Bu. Jadi kayak satu garis doang. Harus ada minimal 2 titik nih. Nah, caranya adalah gini, ikuti koefisien X dan Y, pokoknya mereka jangan ketemu angka pecahan ya, karena kita menggambar garis kan harus bulat aja yang gampang. Maka karena 3 itu melekat di variabel Y, maka Y yang kita tetapkan nih, Y-nya kita ambil 1 aja deh. Jadi X-nya adalah 3 kali 1 gitu ya. Jadi 3. Nah, kita ketemu 2 titik. Baru jadi gambarnya. Nah, sekarang kita gambar nih. Garis yang ketiga itu 0,0 di sini. Kemudian 3,1 di sini deh 1 ya. 1 di sini. Nah, kira-kira di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis 0,0
sama 3,1. Nah, kira-kira di sini ya garisnya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu juga kalau ini mirip dengan yang tadi ya. Mirip yang ketiga nih. Kalau X-nya 0, Y-nya ikut 0 nih. Nah, berarti sekarang kita mencari titik yang lain. Pakai X yang kita pilih atau yang pakai Y. Masuk. Masuk. Kalau X0, Y0 sudah ketemu di sini, sekarang titik yang lainnya, yang diambil sembarang, yang X atau yang Y nih, di sini. Yang X bukan, Bu? Yang berapa? 1. 1, boleh. Bu, kalau X-nya saya ambil 2, boleh nggak? Boleh ya. Nggak harus 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 3. 3, oke. 0,0, kemudian di sini ya, 0,0 sama 1,3. Nah, di sini dia. 1,3. Nah, sekarang kita hubungkan dengan garis. Jadi setelah meletakkan titik, kemudian digaris gitu ya, supaya nggak ketukar-tukar. Jangan semuanya titiknya dibuat dulu, baru digaris. Salah ya, nanti ketukar. Nah, sekarang baru menentukan DP-nya nih. DP-nya itu adalah, nih, garis yang pertama kiri bawah. Kiri bawah itu berarti garis pertama itu ya, ini ya. Ini garis 1, ini garis kedua, ini garis ketiga, ini garis keempat. Dikasih simbol supaya nggak ketukar ya. Garis 1 itu kiri bawah. Kiri bawah itu ke sini, masuk ke dalam ya. Karena bawah ya. Kemudian garis yang kedua itu kanan atas. Oh, atas, ya udah ke sana. Garis ketiga itu kiri atas. Oh, ya udah ke sana. Kan? Ada unsur atasnya ya, miringnya kan ke sana. Garis yang keempat itu kanan bawah. Nah, kanan. Nah, ke sini. Oh, ya udah, berarti daerah DP-nya itu di sini nih, segi 4 ini ya. Segi 4 apa ini? Ini adalah DP-nya, gitu. DP. Apakah jelas sampai di sini? Menentukan daerah penyelesaian? Sudah jelas? Paham ya? Oke, apakah ada yang mau bertanya nih sebelum kita lanjutkan? Udah? Nggak ada? Oke. Apakah sudah dicatat? Jadi ini kita lebih memudahkan kita ya, mencari daerah mana sih pertemuan mereka gitu ya. Jadi kita nggak keliru nih, karena ini wilayahnya ada banyak ya. Ada daerah kecil ini, ada kecil ini, ada ini, ada ini, ada ini banyak. Jangan sampai keliru kalian mencari DP-nya. Oke, sudah dicatat ya, saya pindah ya. Oke, saya hapus. Sekarang kita pindah ke sini deh. Nah ini nanti kalian kerjakan ya. Yang soal yang lain-lain selain yang B nih. Silahkan dicoba. Nah, sekarang yang nomor 1 nih, mengubah gambar menjadi sistem pertidaksamaan. Udah beda model ya. Sekarang analisis bentuk gambar. Saya minta salah satu dari kalian memilih mau mencoba mengerjakan yang mana nih nomor 1. Mau dicoba yang mana? Brandon, nomor 1 mau yang mana nih? Yang dibahas. Yang A aja mungkin, Yang Bu. A? Oke. Yang ini yang mau kita bahas. Oke. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah wilayah yang diarsir di soal ini dibatasi oleh berapa garis. Itu yang pertama ya. Nih, ini garis pertama nih. Kemudian ini garis kedua nih. Kemudian ini garis ketiga ya. Ini garis ketiga. Ini garis keempat. Oke, berarti ada 4 garis ya. Berarti pertidaksamaannya kita nanti ada 4. Ketemu 4 garis gitu ya. Nah, sekarang garis pertama. Garis 1. Nah, garis 1 itu garis
Yang bagaimana? Tadi kan garis itu ada 4 ya. Tegak, horizontal, atau miring kiri, miring kanan gitu ya. Cuman ada 4 itu. Nah, garis 1 ini adalah garis yang tegak lurus ya. Kalau tegak lurus itu berarti membagi wilayahnya kanan kiri ya. Nah, kalian lihat nih, yang diarsir adalah di sebelah kanannya garis. Berarti kalau kanan kiri, acuan kanan kiri itu miliknya siapa? X, Bu. X. Nah, berarti ini pasti X sama dengan. Nah, dia berdiri di X sama dengan berapa? 1. 1. Ya udah, X sama dengan 1. Setelah ini baru DP-nya ada di DP itu ada di sebelah kanan ya. Kanan. Karena ada di sebelah kanan, berarti pertidaksamaannya menjadi, ini menjadi X kurang dari apa lebih dari? Kalau sebelah kanan, Marcel. Lebih dari, Bu. Oke, lebih dari. Nah, ini tadi yang saya bilang pakai acuan supaya kalian lebih cepat menentukannya. Nggak usah uji titik gitu ya. Nah, kemudian garis 1 udah dapet. Sekarang garis 2 ya. Garis 2. Nah, garis 2 itu masih tegak. Berarti dia masih X sama dengan. Dia berdiri di X sama dengan berapa? X sama dengan, Mas Go? 4. Nah, kemudian DP-nya ada di mana? Di kiri ya, Bu. Di kiri berarti? Berarti kalau kiri? Lebih kecil. Oke, berarti kita dapetin pertidaksamaan yang kedua ini 1 ya. 1. Kemudian yang kedua adalah X lebih kecil dari 4. Nah, perhatikan, ini kan X lebih dari 1, X kurang dari 4. Ini juga boleh digabung ya. Boleh digabung jadi seperti ini. 1 kurang dari X kurang dari 4. Nah, boleh ya digabung jadi 1. Bu, kalau misalnya saya nggak gabung, boleh nggak? Nggak apa-apa, bebas. Yang penting kalian paham maksudnya. Oke, nah sekarang garis yang ketiga. Garis 3. Nah, garis ketiga, oh garis 3 miring nih. Berarti ada unsur X, ada unsur Y ya. Nah, berarti kita tulis dulu. Garis 3 itu melalui titik berapa dan berapa? Titik yang dilalui garis 3. Egi, titik yang dilalui oleh garis ketiga, titik apa saja? Titik 7 di X. Berarti titiknya berapa koma berapa kamu menyebutnya? Yang titik pertama itu 7,0 ya, Bu? 7,0, oke. 7,0 dan 0,6. 0,6. Oke, jangan kebalik ya menyebutnya ya. Pokoknya kalau memotong sumbu Y itu berarti X-nya 0, 0 duluan. Kalau memotong sumbu X itu berarti 0-nya yang belakangan. Oke. Nah, kalau kalian ketemu soal yang garisnya sudah miring-miring, rumus yang kalian pakai itu kalian mengingat rumus saat kalian SMP dulu. Nih, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X ya. X. Ini di modul nggak ada loh ya rumusnya ya. Jadi kalian harus, 1 ya. Harus bongkar-bongkar buku-bukunya lagi. X2 min X1. Nah, ini rumus pertama. Bisa pakai ini. Atau bisa jadi kalian dari gradien ya. Nah, kalau gradien apa? Y min Y1. Ini saat kemarin ya, kelas 10 juga pernah
memakai ini ya. M X min X1. Nah, cari gradiennya dulu berarti ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Atau kalian ya kalau saya sebutkan sih banyak, ada Y sama dengan MX plus C juga ada ya. Nah, berarti kalau kalian memakai rumus yang kedua, kalian harus menemukan M-nya dulu nih. Nah, rumus M-nya apa nih? Apakah ada yang masih ingat nih? Siapa ya yang belum disebut? Laura, apakah kamu masih ingat rumus gradiennya apa nih? Kalau di sini persamaan ini. Kan kalau memakai rumus yang kedua butuh M ya. Iya. Nah, M-nya itu gimana rumusnya? Masih ingat nggak? Bentar. Y dulu. Y2. Kayaknya Y2 min Y1 per X2 ya, X min X1. Ya, betul. Betul sekali. Masih ingat berarti. 2 min X1. Nah, ini temukan gradiennya dulu. Baru dimasukkan ke sana ya. Nah, X1 Y1-nya yang mana, Bu? Terserah. Kalian mau pakai yang 7,0 atau yang 0,6 gitu ya. Nah, atau perhatikan kalau dia memotong sumbu X, sumbu Y sekaligus, kalian juga bisa memakai rumus cepatnya nih. AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kita memakai rumus satu ini. Tapi karena ada unsur yang nolnya, jadi ini kita tinggal kali silang aja nih. Itu ya. Nah, kalian gunakan rumus yang ini nih. Kalau memotong sumbu X dan sumbu Y sekaligus ya, nyandar di sumbu ya. Nah, kalau kalian mencari yang C nih, yang melalui 0,0 dan 2,6, itu kalian harus memakai rumus yang pertama ini. Itu ya. Oke, berarti persamaan yang ketiga ya. Persamaan garis yang ketiga, kita dapat adalah ini. Berarti kita pakai ini ya. Nah, karena kali silang tadi, berarti yang memotong sumbu X ini jadi B-nya, yang memotong sumbu Y ini jadi A-nya. Nah, kita kali silang kan ya. Berarti A-nya adalah 6 ya. 6X plus 7Y sama dengan dikali tuh. 6 sama 7, 42 ya. 42. Oke, nah sekarang DP-nya nih. DP-nya ke arah mana, Divander? DP-nya ke arah mana? Tinggal lihat di gambar tuh. DP-nya sebelah mananya garis? Kiri bawah, Bu. Kiri bawah. Nah, karena kiri bawah, maka kita dapatkan tandanya di sini jadi lebih dari atau kurang dari, Divander? 6X plus 7Y. Kurang dari, Bu. Oke, karena kiri bawah berarti kurang dari 42. Oke, kita dapat ya. Ini yang ketiga berarti ya. Iya. Garis ketiga, atau kalau ini digabung ya udah berarti ini yang kedua. Oke, ini kedua ya. Biar nggak salah deh, udah dikasih ini tanda. Ini ketiga. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Garis keempat nih, yang ini. Garisnya horizontal, berarti dia membagi wilayahnya atas bawah. Kalau atas bawah, berarti dia berbicara variabel apa? Sherry. Persamaan yang keempat itu adalah X sama dengan atau Y sama dengan? Y sama dengan, Bu. Y sama dengan. Oke, ini garis keempat ya. Garis 4 adalah Y sama dengan. Y sama dengan berapa? 1, Bu. 1. Oke. DP-nya? DP kah? DP-nya kemana? Atas, Bu.
Atas. Oke. Atas. Nah, karena atas berarti pertidaksamaannya menjadi Lebih besar sama dengan. lebih besar sama dengan. Oke. Jadinya kita dapat Y lebih besar sama dengan 1. Oke, ini yang keempat udah dapat semuanya. Nah, kalau udah dapat 4-4-nya, tinggal dikumpulkan jadi. Nah, titik 3 itu di matematika dibaca jadi ya. Sistem pertidaksamaannya adalah, nah ini kalian boleh satu-satu atau digabung nih. Saya tulis gabung aja ya. 1 kurang dari X kurang dari 4. Atau X di antara 1 sama 4. Koma, kemudian 6X plus 7Y. 7Y kurang dari sama dengan 42. Dan yang terakhir yang Y lebih besar sama dengan 1. Gitu. Apakah jelas dari contoh yang A? Paham ya? Oke. Hari ini kita belajar tentang mengubah sistem pertidaksamaan menjadi daerah penyelesaian dan mengubah gambar daerah penyelesaian menjadi sistem pertidaksamaan. Semoga kalian paham. Nanti soal-soal latihannya dicoba dikerjakan ya. Ini yang lainnya, ini yang B, C, D dilanjutkan. Pokoknya gini, kalau mengubah gambar menjadi sistem pertidaksamaan, perhatikan dulu gambar arsirannya itu dibatasi oleh berapa garis. Semua garis itu pasti menjadi syarat di sistem pertidaksamaan ya. Kayak misalnya nih yang D. Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Segi 4 berarti ada 4 pertidaksamaan gitu ya. Kemudian yang B nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 juga nih. Gitu. Yang nomor C nih. Ada 1, 2, 3, 4. 4 juga berarti ada 4 pertidaksamaan seluruhnya nih. Gitu ya, paham ya? Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya boleh, silakan. Sebelum berakhir nanti nggak sempat nanya lagi. Paham ya? Oke, ini semua belum masuk ke program linear loh ya. Ini baru awalannya masuk ke program linear, pemanasannya ya. Oke, ini saya hapus ya, sudah dicatat. Oke, saya hapus. Nah, nanti latihan 1 ini kalian coba kerjakan yang tadi belum dikerjakan. Kemudian nanti kalau sudah sempat selesai gitu ya, kalian boleh pindah ke soal yang bentuk PG. Nah, soal bentuk PG ini kunci jawabannya sudah ada. Nah, kunci jawabannya sudah saya kasih ya. Tuh yang warna merah itu adalah kunci jawaban. Nah, tugas kalian adalah memberi alasan kenapa itu menjadi alasan matematis ya. Menjawab secara matematis kenapa yang merah ini adalah kunci jawabannya. Kenapa yang A itu justru bukan penyelesaian? Kenapa? Dikasih alasan juga, gitu ya. Nah, itu adalah analisa jawaban. Saya balik ya. Kalau dulu itu mencari jawaban, sekarang jawabannya sudah ada. Tapi kalian diminta menganalisis. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Jelas ya tugasnya ya. Ini saya stop. Apakah ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Enggak? IPA 1? Paham ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan,